pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan di materi yang kemarin ya. Jadi kalau kita kemarin bahas tentang pengertian filsafat, jadi ada materi yang kedua ini lanjutan dari pengertian filsafat yang akan kita bahas. Jadi hari ini kita akan membahas pentingnya filsafat itu seperti apa, terus peranan filsafat itu di pendidikan itu seperti apa, dan ada beberapa hal terkait filsafat pendidikan itu yang perlu kalian pelajari, perlu kalian ketahui sehingga nanti kalian bisa mengimplementasikan materi yang sudah kalian dapatkan selama perkuliahan itu di dalam lingkup pendidikan. Sebelum kita mulai ke materi, mungkin saya akan absen kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Irfan, hadir Pak. Di pertemuan kemarin kita bahas tentang pengertian filsafat. Jadi ada masih ingat pengertian filsafat di pertemuan kita kemarin yang sudah kita bahas secara detail? Dian. Terkait pengertian filsafat. Di pertemuan pertama kemarin kita bahas filsafat itu apa, terus menurut pemahaman pengertian filsafat itu seperti apa? Pengertian filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seseorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan, dan berdasar itu pendidik dapat mengetahui sekolah itu berkembang. Terima kasih Rizky, bagus sekali jawabannya ya, jadi benar ya. Jadi dengan mempelajari filsafat itu terutama kita sebagai orang-orang pendidikan, memang sudut pandang filsafat pendidikan itu penting. Bahwasanya dengan mempelajari filsafat pendidikan ini harapannya memang kita nanti bisa memberikan layanan pendidikan itu sebaik mungkin, sebagus mungkin, sehingga harapannya hasil dari sebuah proses pembelajaran itu bisa memang didapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita akan lanjut di materi pertemuan kedua ini. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas beberapa topik terkait filsafat pendidikan. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait dasar konsep logika dalam memahami logika dan penalaran. Jadi terkait pemahaman logika dan penalaran dalam filsafat pendidikan itu ada beberapa dasar. Yang pertama adalah bahasa, selanjutnya adalah penalaran, yang ketiga adalah berpikir, selanjutnya ada logika induktif deduktif, dan selanjutnya adalah berpikir analitis. Nah, beberapa konsep penalaran ini yang mempengaruhi dari yang namanya filsafat pendidikan. Jadi seseorang ketika membuat konsep sebuah pendidikan berdasarkan landasan filsafat pendidikan, kita harus menguasai memang sebagai seorang pendidik beberapa dasar konsep seperti bahasa, penalaran, berpikir, logika induktif deduktif, dan berpikir analitis. Nah, kita akan kupas satu-satu agar lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama terkait bahasa. Jadi bahasa dalam filsafat pendidikan kita mulai dari pengertian saja ya. Bahasa itu adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Bahasa dapat berupa bahasa lisan, tulisan, atau isyarat. Nah, berdasarkan deskripsi ini, tujuan utama dari bahasa itu apa? Berarti menyampaikan informasi. Nah, bahasa ketika digunakan untuk menyampaikan informasi, karena manusia itu adalah makhluk sosial, ketika berkomunikasi ini kan harus menggunakan bahasa. Seperti itu. Jadi kalau memang ada manusia yang berkomunikasi lewat telepati, ya tapi tidak bisa digunakan untuk masyarakat umum kan, misalkan seperti itu. Nah, umumnya adalah manusia itu berkomunikasi dengan menggunakan yang namanya bahasa. Nah, bahasa itu letaknya di dalam kehidupan manusia itu adalah sebagai bahasa komunikasi ketika berinteraksi dengan manusia lain.
Nah, bahasa itu ada bahasa lisan, ada tulisan atau isyarat. Nah, ini yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi, dalam menyusun pendidikan yang bagus, yang ideal. Landasan filsafat pendidikan itu memuat dalam artian bagaimana seorang guru, bagaimana seorang pendidik dengan peserta didiknya, dengan muridnya itu berkomunikasi. Apa maksudnya? Nah, ketika komunikasi ini bahwasanya ada lisan, ada tulisan, atau ada isyarat. Isyarat itu apa? Isyarat itu apa? Kode. Ketik, ya, kode. Bahasa lainnya apa isyarat itu? Bahasa verbal. Ya, bahasa verbal yang ngomong. Kalau non verbal itu bisa pakai apa berarti? Ya, apa namanya? Body language. Jadi bahasa itu selain bisa pakai lisan, ya kita ngomong. Maksudnya kita ngomong seperti ini. Hei, kalian jangan diam saja. Ini kan lisan. Bisa tulis. Saya tulis di papan sini. Ini kan komunikasi. Jadi kalian menangkap maksud saya dengan bahasa lisan. Oh, Pak Rao ingin kita semua tidak boleh ramai. Saya tanpa ngomong ini, saya tulis di papan tulis. Harap tenang, ada ujian, seperti itu kan. Nah, berarti tanpa saya ngomong, kalian tahu pesan yang saya sampaikan bahwasanya nggak boleh ramai, harus tenang karena sedang ada ujian. Bisa tanpa lisan, tanpa tulis, kalian bisa menangkap pesan saya. Misalkan kalian menjelaskan, terus saya tanpa ngomong, tanpa nulis, terus saya tinggal tandanya apa ini? Terus misalkan Enggak. salam, misalkan kamu tak benar tidak jawabannya, gitu kan? Nah, jadi fungsi bahasa itu ya di situ. Jadi selain bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan, bisa berupa isyarat. Nah, sebagai seorang pendidik kalian harus memperhatikan ini, bagaimana kalian menggunakan beberapa perangkat ini, kemampuan dalam menggunakan bahasa lisan, menggunakan tulisan maupun isyarat di dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena tiga komponen ini yang akan mempengaruhi transfer informasi itu bisa nyampe secara maksimal ke peserta didik atau tidak. Apa maksudnya? Jadi kemampuanmu dalam bahasa lisannya, kemampuanmu dalam memberikan isyarat, body language, kemampuanmu dalam kekuatan tulisan. Nah, apalagi tiga itu dikombinasikan. Nah, itu akan menghasilkan sebuah konsep proses pembelajaran di dalam kelas maupun luar kelas itu yang bagus, yang optimal. Jadi itu. Nah, fungsi bahasa dalam komunikasi adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyatakan emosi dan ekspresi, untuk mempengaruhi, memperlihatkan identitas, untuk mempererat hubungan sosial. Nah, itu yang bisa mencontohkan ketika fungsi bahasa itu pada media untuk menyampaikan informasi. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya seperti saya menjadi PJ kelas kan, ada informasi dari dosen gitu kan Pak, harus disampaikan kepada teman-teman. Misalnya terkait dengan mata kuliah atau perubahan jadwal kuliah, nah itu bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Itu termasuk dalam fungsi bahasa yang menyampaikan informasi. Ya, good. Jadi seperti dosen kalian ketika menyampaikan informasi di grup WA, diinformasikan pengumpulan tugas batas akhir tanggal sekian, jam sekian, dikumpulan. Nah, itu ketika bahasa itu sebagai media informasi, atau pengumuman pembayaran semester terakhir tanggal sekian sekian sekian. Nah, itu adalah ketika bahasa itu difungsikan sebagai dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa ketika itu digunakan sebagai
sebagai menyatakan emosi atau ekspresi. Ada yang bisa mencontohkan selain dia? Lovina, gimana ketika bahasa itu tujuannya menyatakan emosi atau ekspresi? Gimana ketika bahasa itu tujuannya? Intonasi. Hah? Nah, intonasi. Jadi seseorang ketika emosi itu intonasinya cenderung apa? Meningkat. Emosi cenderung naik kan? Nah, biasanya seseorang menekankan bahwa dirinya itu tidak suka, bahwa dirinya itu menolak, itu biasanya penekanan dengan kalimat-kalimat yang tegas dan intonasinya yang tinggi. Contohnya seperti apa? Siapa yang suka marah-marah di sini? Ya, contohkan. Nah, tadi kan dikatakan oleh Pak Rau, bahasa digunakan untuk menyatakan emosi itu dilihat dari intonasinya. Nah, biasanya kalau bahasa emosi itu cenderung intonasinya atau nadanya tinggi. Contohnya ketika memberitahukan informasi, tetapi itu informasinya terlalu mendadak dari dosen, sehingga ketua kelasnya itu ikut emosi gitu loh Pak. Padahal teman-teman itu nggak tahu apa yang dirasakan oleh kita gitu. Jadi menyampaikan ke teman-temannya itu agak tinggi nadanya, karena ya agak kesel juga sih, karena kan mendadak. Terus yang ditanggungjawabkan itu PJ-nya saja gitu loh Pak, seperti itu. Nah, betul. Jadi itu ketika bahasa itu digunakan untuk mengekspresikan emosi atau mengekspresikan ketidaksukaan seseorang. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa ketika bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi. Nah, biasa yang menggunakan ini siapa? Ketika bahasa itu digunakan untuk mempengaruhi. Sales. Ya gitu ya, calon legislatif ya. Ya sales lah, misalkan produknya apa? Misalkan produk baju misalkan, atau peralatan memasak. Ayo dibeli. Ya padahal mungkin produknya itu tidak sewah itu, tidak se-amazing itu, tapi dia menggunakan fungsi bahasa itu untuk mempengaruhi seseorang sehingga ibu-ibu itu yang awalnya tidak ingin beli jadi beli. Ibu-ibu yang sebenarnya itu tidak butuh, misalkan kompor, dia sudah punya mungkin 2, mungkin 3, tapi karena pengaruh bahasa yang salah satu fungsinya itu untuk mempengaruhi, dia terpengaruh entah dengan iming-iming diskon, iming-iming cicilan, kualitas, bonus, misalnya beli kompor, bonus teflon misalnya gitu. Karena mau tidak mau dia terpengaruh kan. Akhirnya ujung-ujungnya membeli juga. Nah itu bukti bahwasanya kekuatan bahasa itu ketika digunakan dalam komunikasi itu salah satu fungsinya adalah untuk mempengaruhi gitu kan. Selanjutnya bahasa itu dalam komunikasi itu juga dapat untuk menunjukkan identitas. Nah, contohnya kita berdiri paham sih itu identitas orang apa itu? Kelihatan kan? Nah jadi ada beberapa orang itu yang memang menggunakan bahasa itu sebagai identitas dia, tapi sehingga dia tanpa harus menceritakan saya itu orang Medan, saya itu orang Madura, saya itu orang Pusing, saya itu orang Sunda. Dengan bahasa, dengan dia ngomong mengucapkan dialektika bahasa itu seseorang langsung sudah tahu ini orang Madura, ini orang Betawi, ini orang Jawa, ini orang Bali, ini orang. Nah itu ketika bahasa itu fungsinya sebagai identitas. Jadi memang bahasa itu juga mewakili identitas. Jadi ketika digunakan dalam komunikasi itu sudah tahu seseorang itu berasal dari daerah mana tanpa dia harus menceritakan sebelumnya dia asalnya dari mana. Nah selanjutnya adalah bahasa itu ketika dalam komunikasi itu digunakan untuk mempererat hubungan sosial. Nah banyak sekali masalah-masalah yang berat itu bisa diselesaikan dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara diplomatis. Nah, ya biasanya ini yang biasa digunakan oleh masyarakat aktivis, masyarakat yang bergerak di bidang parlemen, jurnalis dan seterusnya. Nah,
dengan bahasa yang seperti itu seseorang itu bisa mempererat hubungan sosialnya. Jadi kalian kalau terjun ke masyarakat, melakukan edukasi, pengabdian masyarakat, kalau bahasa yang kalian gunakan terlalu akademis, kalian akan kesulitan. Bisa-bisa masyarakat, oh, apa sih ini maksudnya? Nah, tapi kalau kalian ngeten lupa maksudnya, nah, kalian akan lebih daripada kalian terlalu akademis menunjukkan bahwasanya kalian itu mahasiswa, kalian loh itu justru ternyata orang tua itu lebih respect kalau kalian menggunakan promo Injil dan seterusnya. Nah itu menunjukkan bahwasanya memang bahasa itu bisa digunakan untuk mempererat hubungan sosial. Nah kita lanjut di yang ketiga ya, kita bahasa itu sebagai sebuah seni pemikiran. Nah dalam filsafat pendidikan, bahasa itu memungkinkan manusia untuk merefleksikan pemikiran dan ide-ide kompleks dalam bentuk kata-kata yang teratur dan terstruktur. Dalam bahasa, manusia dapat mempertukarkan ide, memberikan interpretasi, dan memperluas pemahaman tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Nah, bahasa itu selain sebagai media untuk komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain, ternyata bahasa itu juga bisa digunakan untuk merefleksikan buah pemikiran kita. Jadi ini dari kalian itu ada yang seseorang itu ketika diajak ngobrol dia salah tangkap. Kamu itu gini loh. Sebentar, bukan itu maksudnya. Saya tak jelaskan apa maksudnya. Nah, ketika kamu seperti itu adalah salah satu fungsi bahasa yang merefleksikan ide-ide kalian atau ketika kalian gunakan untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran kalian. Jadi ketika seseorang sebentar saya izin untuk menjelaskan, bisa jelaskan dulu ini maksudnya seperti itu. Atau mungkin ketika ini ada sebuah apel misalnya seperti itu, saya tanya Lovina sama saya tanya dia, menurut kamu apel ini buah yang seperti apa? Namun bendanya kan sama, tapi bisa jadi penjelasan dua orang ini kan berbeda, gitu kan? Nah itu salah satu bukti bahwa ketika bahasa itu merefleksikan ide-ide masing-masing seseorang. Ya, jadi idenya dia itu apel ini enak kalau dirujak, di salad dan seterusnya. Kalau menurut Lovina itu lebih enak di jus, di keripik. Nah, dengan benda yang sama mereka berdua ini punya pola pemikiran. Nah, makanya dia dijelaskan dalam bahasa kaitannya sebagai seni pemikiran, manusia dapat mempertukarkan idenya Lovina itu apel jadi keripik, idenya dia apel ini jadi salad atau jadi rujak. Nah, akan dipertukarkan ini kalau menurut Lovina. Gini loh, kalau apel ini jadi keripik itu kan bisa lebih tahan lama, kalau dijual lebih mahal dan sebagainya. Lalu mungkin dia akan mempertukarkan idenya ke Lovina. Apel ini kalau dijadikan keripik itu butuh alat pengering, oven, itu prosesnya lama. Kapan makannya, sedangkan kita kan pengen cepat-cepat menikmati apel ini. Nah ini kan sepertinya kontradiktif, tapi masing-masing kan punya persepsi masing-masing, dan itu bisa dipertukarkan, bisa diinterpretasi atau dijelaskan seperti itu untuk memperluas pemahaman tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Nah, akhirnya dengan pertukaran informasi seperti itu, Lovina akhirnya tahu ternyata apel itu tidak hanya bisa dikeringin saja, ternyata bisa dibuat salad, buat rujak. Begitu juga dia ternyata bisa juga ya dikeripik apel itu. Saya pikir tidak bisa, tapi prosesnya yang agak sedikit panjang, sulit, butuh pengering, butuh oven, butuh alat untuk mengemas dan seterusnya. Nah, itu terkait penjelasan bahasa dalam filsafat pendidikan. Ada 3 kategori ya. Ada ketika bahasa, pengertian bahasa atau definisi bahasa, selanjutnya fungsi bahasa
bahasa dalam komunikasi. Selanjutnya adalah bahasa itu sebagai sebuah seni pemikiran, terutama bagi kalian yang akademisi. Dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak. Oh ya. Kan sekarang sedang viral nih masalah yang ada di televisi atau berita-berita di sosial media lain tentang sebuah pemikiran. Ada seseorang yang ingin menyampaikan pemikiran, namun malah membuat seseorang lain salah paham, tidak paham atas pemikiran tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahasa sebagai seni pemikiran. Dalam filsafat pendidikan, apakah kita ingin menyampaikan pemikiran tersebut, namun takut karena dikira tidak menghargai suatu pemikiran lain? Apakah kita harus diam atau tetap mengungkapkan atau bagaimana? Apakah di filsafat bahasa ini dijelaskan arti-arti seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari teman kita Sabila. Jadi dia bertanya bagaimana ketika memang faktanya di beberapa media, baik media cetak, media elektronik, media televisi, kita sering melihat bahwasanya bagaimana seseorang itu ketika mengungkapkan sebuah pemikirannya, nah itu justru membuat problem pertikaian seperti itu kan ya. Jadi, nah ini makanya di filsafat pendidikan kenapa ini dibahas di bagian bahasa itu sebagai sebuah seni pemikiran. Nah, kalian bayangkan ketika proses belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau seperti ini ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana jadinya sebuah pembelajaran ketika saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik, ketika ada mahasiswa atau peserta didik yang mencoba menyampaikan pendapatnya, terus saya musuhi. Dia akhirnya teman-teman yang lain berani mengungkapkan apa tidak? Pasti. Misalkan ini Wardana menyampaikan pendapat seperti ini. Apa itu? Tutup mulutmu. Yang lain pasti kan takut atau dia mengungkapkan pendapat. Pendapat dari mana itu kok? Bersabaran misalkan dengan materi saya. Keluar kamu. Kira-kira yang lain ini berani mengungkapkan pendapat atau tidak? Tidak. Terus kira-kira kemampuan pemikiran atau keberanian mahasiswa atau peserta didik dalam mengungkapkan pendapat itu akan berkembang atau tidak? Ya. Makanya ketika kita tahu bahwa salah satu fungsi bahasa itu adalah untuk menyampaikan pemikiran, menyampaikan ide, apalagi kita sebagai akademisi ya, pola pikir kita itu jangan sempit dalam artian pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan persepsi kita, pemahaman kita itu pasti salah seperti itu. Nah, didiskusikan dalam artian kita dengarkan dulu pendapatnya, ide-ide pemikiran dia, kita kaji, baru nanti kita uji. Ya, paham ya maksudnya? Kalau ide pemikiran saya seperti ini, ide pemikiran Sabila seperti ini, ya ayo dikaji, diuji, nanti mana yang bertahan. Kan seperti itu. Jadi ibarat tongkat menurut Sabila, menurut saya tongkat yang paling kuat itu ya tongkat dari pohon, tongkat yang terbuat dari pohon jambu kelutuk misalnya. Lunda kalau menurutku dari jati misalnya. Nah, ayo diuji bareng-bareng kan gitu. Apa dipukulkan, apa dibakar, apa diadu tongkatnya ya. Maka yang menang kan seperti itu. Nah, sama ketika seseorang menyampaikan sebuah pemikiran itu juga seperti itu dalam artian apalagi kita sebagai kalian sebagai calon-calon konselor, ketika klien atau konseli kalian menyampaikan pemikiran ide misalkan ketika sesi konseling dia menyampaikan alternatif solusi, sebenarnya saya punya solusi dari masalah saya kabur dari rumah saja, saya ikut ubah saja. Nah, bayangkan ketika itu tidak kalian apresiasi seperti itu, bisa jadi proses layanan konseling ini kan akan jadi masalah, gitu kan. Nah makanya pentingnya seorang yang punya background pendidikan, terutama dalam bidang filsafat pendidikan, kita itu memahami tiga hal ini, yaitu ketika
kita harus ngerti fungsi bahasa itu seperti apa. Kita harus tahu bahasanya peranan bahasa itu selain sebagai sarana untuk komunikasi, bisa juga untuk mengungkapkan emosi dan ekspresi, bisa untuk mempengaruhi dan memperlihatkan identitas yang seperti saya jelaskan tadi, mempererat hubungan sosial, bahkan bisa sebagai bentuk buah dari pemikiran. Gitu ya. Jelas yang saya sampaikan terkait bahasa dalam filsafat pendidikan. Oke, karena waktunya memang sudah habis, jadi tugas untuk minggu depan adalah coba kalian buat studi literatur terkait implementasi bahasa dalam filsafat pendidikan. Jadi bagaimana seorang pendidik itu memanfaatkan atau seorang mahasiswa itu memanfaatkan atau mengoptimalkan bahasa di dalam layanan pendidikan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada ya. Jadi demikian untuk materi pertemuan kedua ini. Jadi mudah-mudahan menambah insight kalian, menambah wawasan kalian. Besok kita akan mempelajari tentang pemikiran deduktif dan induktif pada filsafat pendidikan. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.